Cara melakukan perencanaan berbasis data untuk PAUD di platform rapor pendidikan. Ingin mulai meningkatkan kualitas satuan PAUD Anda? Platform rapor pendidikan hadir sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi dan tindak lanjut guna merencanakan pembenahan pada PAUD Anda. Berbagai indikator PAUD berkualitas yang ada di platform rapor pendidikan memudahkan kepala satuan PAUD untuk merencanakan pembenahan serta menentukan anggaran dengan melakukan perencanaan berbasis data atau PBD agar perencanaan lebih efektif, akuntabel, dan konkret. Akses platform rapor pendidikan di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Platform rapor pendidikan bisa digunakan kepala satuan PAUD dengan masuk menggunakan akun belajar.id dengan domain @admin.paud.belajar.id yang aktif dan terdaftar di platform rapor pendidikan. Mari ketahui indikator rapor pendidikan untuk acuan PAUD yang berkualitas sebelum Anda melakukan perencanaan berbasis data. Di halaman tindak lanjut, unduh indikator rapor pendidikan. Buka hasil unduhan, ketahui indikator menuju PAUD berkualitas. Pahami definisi subindikator penyusun dan tujuan dari tiap indikator rapor pendidikan PAUD. Setelah memahami indikator untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, libatkan para pendidik dan semua pemangku kepentingan dalam PAUD Anda untuk melakukan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan lembar PBD. Kembali ke halaman tindak lanjut platform rapor pendidikan, klik tombol unduh lembar PBD untuk mendapatkan dokumen panduan perencanaan. Buka lembar PBD yang sudah terunduh. Anda akan menemukan berbagai lembar untuk melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, isi lembar evaluasi diri. Lembar ini membantu satuan PAUD melakukan evaluasi diri berdasarkan indikator penentu PAUD yang berkualitas. Satuan PAUD didorong untuk mengisi lembar evaluasi diri sejujur-jujurnya sehingga mendapatkan gambaran kondisi nyata. Ikuti langkah mengisi lembar evaluasi diri. Pelajari indikator layanan rapor pendidikan yang tertera pada tabel 2, kolom 1. Berilah tanda silang pada kotak di tabel 2, kolom 2 apabila pernyataan yang menyertainya sesuai dengan kondisi sebenarnya di satuan PAUD Anda. Setelah mengisi kolom 2, kategorisasi kondisi layanan Anda akan muncul secara otomatis di tabel 2, kolom 3. Agar Anda mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi PAUD Anda, pastikan Anda melakukan evaluasi diri terhadap seluruh indikator layanan. Jika Anda sudah melakukan evaluasi hingga ke indikator terakhir di lembar ini, silakan lanjut. Isi lembar identifikasi. Lembar berikut adalah tahap menentukan indikator mana yang ingin disediakan perencanaan pembenahannya selama 1 tahun ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi diri Anda, layanan yang masih perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya sudah ditampilkan di tabel 3, hasil evaluasi diri. Indikator yang menjadi prioritas otomatis ditampilkan di urutan paling atas, lalu dilanjutkan oleh indikator yang memiliki nilai yang belum baik sampai indikator yang memiliki hasil prima. Untuk mengisi lembar identifikasi, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih identifikasi fokus perencanaan pada tabel 4 untuk tentukan indikator yang ingin dibenahi berdasarkan kapasitas dan sumber daya PAUD Anda. Utamakan indikator prioritas teratas. Pilih indikator lainnya yang capaiannya belum baik. Selanjutnya, isi lembar IRB RKT. Pada lembar ini, satuan PAUD dapat melakukan identifikasi masalah dari indikator yang menjadi fokus perencanaan. Salin indikator pada tabel 4 ke kolom ini. Merefleksi akar masalah, penyebab masalah yang dihadapi. Lalu tentukan kegiatan untuk benahi demi peningkatan kualitas PAUD Anda berdasarkan kapasitas dan sumber daya PAUD. Rangkuman ketiga hal tersebut merupakan rencana kegiatan tahunan atau RKT yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan pendidikan untuk 1 tahun ke depan. Lalu isi kegiatan RKAS untuk rencana kegiatan yang memerlukan anggaran. Terakhir,
isi lembar RKAS. Lembar ini digunakan untuk rujukan satuan PAUD melakukan entry rencana kegiatan dan anggaran atau RKAS ke dalam Arkas di tahun berikutnya. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengisi lembar rancangan RKAS. Kopi atau salin kegiatan benahi RKT yang telah diisikan di tabel 7 kolom 4. Kemudian paste atau tempel pada tabel 8 kolom 2. Kopi atau salin kegiatan RKAS yang telah diisikan di tabel 7 kolom 5. Kemudian paste atau tempel pada tabel 8 kolom 3. Pada tabel 8 kolom 5, isikan jumlah. Di kolom 6, isi satuan dari item yang terdapat pada kolom deskripsi kegiatan sesuai kebutuhan satuan PAUD. Jika satuan tidak ada opsi yang sesuai, silakan ketik satuan yang sesuai. Di kolom 7, cantumkan harga satuan sesuai dengan harga setempat. Di kolom 8, total harga akan terisi secara otomatis. Selamat! Di titik ini, satuan PAUD Anda sudah memiliki RKT dan rancangan RKAS. Simpan dan laporkan kegiatan di dalam RKAS ini ke dalam Arkas pada tahun-tahun selanjutnya. Mari libatkan guru, komite sekolah, siswa, dan semua pemangku kepentingan satuan PAUD Anda untuk berbagi peran dan mulai lakukan pembenahan untuk ciptakan PAUD berkualitas. Mulai benahi dari langkah yang paling sederhana, mulai dari rapor pendidikan.